I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Hey kid. Semua orang pasti menginginkan Marquez yang senantiasa haus akan kemenangan kembali di lintasan. Sejatinya hal itu sudah diperlihatkan saat balapan tahun lalu dan berhasil mempersembahkan 3 kemenangan dan 1 runner-up. Sayangnya, gairah yang besar untuk menginjak podium tidak dibarengi fisik prima. Pada akhirnya, hasil dari 3 kali operasi sebelumnya boleh dibilang gagal. Marquez pun sering merasakan nyeri sehingga memutuskan untuk berhenti dulu setelah MotoGP Italia. Ia memenuhi saran tim dokter untuk menjalani operasi keempat di Amerika Serikat. Kali ini, pembalap 29 tahun tersebut harus mengikuti program pemulihan dengan disiplin tinggi. Sejauh ini, progresnya sangat bagus. Honda menunggunya kembali di bagian akhir MotoGP 2022. Wajar kalau Marquez menjadikan legenda tinju itu sebagai patokan. Ali memiliki 56 kemenangan dan hanya kalah 5 kali. Ia merupakan pemilik medali emas kelas berat ringan dalam Olimpiade Roma 1960 serta juara dunia kelas berat 3 kali. Pria dengan nama asli Cassius Marcellus Clay itu memanfaatkan ketenaran untuk menyuarakan pendapatannya terhadap beragam isu politik. Ia menentang Perang Vietnam dan mengampanyekan anti-rasisme yang kerap terjadi di Amerika Serikat. Banyak atlet kaliber dunia yang mengidolakannya. Marquez harus pulih 100% dari operasi lengan kanan sebelum mengantongi izin dari tim medis. Repsol Honda memberi kutipan dari Muhammad Ali, "Terbang seperti kupu-kupu, menyengat seperti tawon." Kalimat tersebut mungkin mengisyaratkan harapan skuad berlogo sayap tunggal, agar Marquez secepatnya kembali ke lintasan dan menunjukkan kemampuan seperti saat belum terjatuh di sirkuit Jerez, awal musim 2020 silam. Sementara itu, pembalap Muni VR46 Racing Team, Luca Marini, tegas memberikan pembelaan kepada sang sahabat, Franco Morbidelli, yang belakangan banjir kritik tajam karena sulit tampil kompetitif di MotoGP. Marini menyatakan Morbidelli sedang mengalami masa-masa berat akibat cedera lutut dan sulit adaptasi dengan Izer M1 terbaru. Morbidelli memang sempat menjalani operasi besar pada lutut kiri pada pertengahan 2021 akibat cedera patah tulang yang kambuh-kambuhan sejak 2015 dan diperparah cedera MCL usai kecelakaan motocross. Saat kembali berlaga, ia dipindahkan dari Petronas Yamaha SRT ke Monster Energy Yamaha, menggantikan Maverick Vinales. Morbidelli tadinya merupakan runner-up MotoGP 2020 dengan 3 kemenangan di atas M1 versi 2019. Usai dipindahkan ke tim pabrikan, barulah ia mendapatkan M1 spek pabrikan versi terbaru. Sayangnya, sampai kini ia sulit tampil kompetitif. Hasil terbaiknya hanyalah finish ke-7 di Mandalika, yang diguyur hujan deras. Marini, sebagai sesama anggota VR46 Riders Academy, mengaku iba melihat situasi Morbidelli yang kelam ini. Ia bahkan tak mau membicarakan hal ini dengan rider Italia berdarah Brasil tersebut agar tak menambah beban pikirannya. Meski begitu, Marini yakin ada banyak faktor yang membuat Morbidelli sulit bertarung di papan atas. "Saya tak sering membicarakannya dengan Franco, karena ini berat untuk dibicarakan. Saat seseorang tak baik-baik saja dan mengalami masa sulit, Anda tak mau mengganggu. Kami lebih suka ngobrol soal hal lain. Kami hanya memikirkan latihan dan balapan berikutnya, tanpa fokus ke aspek negatif," ujarnya via GP1. Franco juga cedera parah. Ia melewatkan banyak waktu tanpa balapan. Proses rehabilitasinya tidaklah mudah, dan motornya juga jauh berbeda dari yang ia pakai pada 2020. Yamaha juga lebih mengikuti arahan Fabio Quartararo pada masa pengembangan motor karena ia memenangkan balapan, lanjut adik Valentino Rossi ini.